Bukan tidak ada Kadin di sana. 10 asosiasi ini kan anggota luar biasa Kadin. Di Kadin itu ada 2 anggota biasa yaitu perusahaan, ada anggota luar biasa yaitu asosiasi, perhimpunan, dan persatuan. Nah, kalau kami dari Kadin Jakarta melihat ini sangat positif. Seperti tadi saya bilang, kita harus punya aturan yang baku, aturan yang pasti. Saat ini khususnya di Jakarta, tidak ada aturan kecuali Permen 18 tahun 2022 yang baru keluar. Kita tahu bahwa PP 36 tahun lalu itu digugat oleh Asosiasi Pengusaha Pindo di Petun. Petun telah memutuskan bahwa angka yang keluar dari karena laporan itu atau dari gugatan itu keluar angka yang juga bukan berdasarkan PP 36. Artinya Petun telah menyatakan bahwa PP 36 di Jakarta tidak mutlak dipakai. Lalu Jakarta ini akan bagaimana? Kita pengusaha harus ada acuan. Kalau enggak ribut terus nanti. Dan resiko kita sebagai pengusaha banyak. Nanti resiko ini kan resiko keuangan juga sehingga harus kita asuransikan semua. Kurang lebih begitu. Jadi kita sangat bagus. Saya berharap mudah-mudahan ini segera hasilnya dapat diberikan MA supaya kami pengusaha tahu mana aturan yang akan bisa kami laksanakan. Lalu Pak, kalau dilihat dari hasil rapat kemarin, acuannya kira-kira mana Pak yang nanti kemudian akan diberlakukan? Kalau di Jakarta kemarin kita diskusikan dan saya pun menanyakan. Sekarang yang menjadi angka 4,9 ini kan itu angka dari Pergub 1517. Padahal Petun kan telah mengatakan bahwa sebenarnya 4.500.000. Nah 4.500.000 ini tapi belum inkrah. Sehingga Pergub yang baru keluar kemarin di DKI Jakarta kemungkinan besar dalam tempo yang tidak terlalu lama, begitu Petun nanti inkrah, keputusan Petun itu inkrah, angka ini akan berkurang, akan berubah. Begitu Mbak Sinta. Pak Herbert. Sekarang kita ke Bu Mirah. Bu Mirah, kalau kita lihat Senin kemarin kan sejumlah asosiasi pengusaha ini telah menggugat ya Bu, Permenaker terkait dengan kenaikan upah ini ke Mahkamah Agung. Tanggapan Ibu terkait hal ini? Ya, sah-sah saja ya Mbak Cinta sebagai seluruh warga negara gitu memiliki hak yang sama untuk melakukan gugatan apapun itu. Namun memang ada catatan juga dari kami bahwa pernah pada saat 2015 lalu ada yang namanya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang isinya itu justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 saat itu tentang ketenagakerjaan. Namun toh buruh meskipun juga memang buruh menggugat ke MA tapi buruh tetap menerima dan peraturan terus berjalan. Artinya kita juga tidak terpaku ya pemerintah dalam hal ini harapannya ketika memang sedang ada gugatan, toh ini peraturan harus terus berjalan supaya tidak ada kekosongan peraturan. Lalu yang kedua, sesungguhnya pengusahanya sudah banyak banget diberikan yang namanya stimulus-stimulus ya dari 2020 lalu pandemi COVID, mereka sudah diberikan ya istilahnya karpet merah digelar lah untuk para pengusaha kita karena memang ada COVID. Tapi para pekerja buruh ini sejak ada COVID 2020, 2021, 2022, mohon maaf saja ya stimulus nggak didapatkan. Yang ada 2020-2021 kami, para anggota kami itu di PHK massal, dirumahkan nggak dibayar, lalu di PHK pun sekarang pesangonnya juga masih banyak yang dibayarkan gitu ya, dan masih proses nih dari 2020 di PHK, 2022 masih belum dibayar pesangonnya. Nah artinya ini perlu kepedulian dan kepekaan dari seluruh pelaku usaha juga gitu ya, bahwasannya yang kami minta ini enggak pokoknya enggak juga melebihi daripada ketentuan atau juga angka-angka yang beredar gitu ya. Kami memiliki angka tersebut, mengajukan angka memang berdasarkan data-data yang kami ajukan, data-data real. Dan asosiasi organisasi kami ini juga sudah melakukan survei-survei pasar. Meskipun seharusnya survei pasar itu harus dilakukan ya, dari sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih fair tuh. Survei pasar dilakukan oleh 3 unsur di Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. Tapi gara-gara Omnibus Law Cipta Kerja ini survei pasar sudah tidak ada lagi, dan tapi kami tetap melakukan survei pasar di 5 pasar tradisional, 3, 2 pasar modern. Dan angkanya memang kami muncul 13%, seharusnya angka 13% itu angka kompromi yang kami berikan kepada pemerintah karena kami juga paham betul kondisi ini. Tetapi kalau mau fair gitu secara angka realitas, itu angkanya 20%. Tapi lagi-lagi kami tadi memaklumi, makanya kami ajukan 13%. Namun kan dijawab oleh pemerintah melalui Permenaker 18 itu dibatasi hanya 10% gitu ya. Dan kami lagi-lagi terpaksa untuk mengakui dan juga mengikuti.
yang penting adalah tidak menggunakan lagi PP 36 tahun 2021. Versi masing-masing nih kalau dari sisi pekerja ya berdasarkan memang pernyataan atau juga advice dari para pakar-pakar hukum tata negara bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, diberikan waktulah 2 tahun sepanjang syarat-syarat itu belum dilakukan, belum diadar, artinya ya jangan dipaksakan undang-undang tersebut diberlakukan termasuk turunannya, termasuk PP 36 gitu loh. Tetapi lagi-lagi kami kan juga dipaksa oleh pemerintah, dibuatlah PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan ya. Dari mulai PP yang lain lah 34, 35, 36, 37. Nah, yang paling fenomenal adalah 36 itu tentang upah. Karena kebetulan memang setiap tahun ada penetapan upah. Itu Mbak Sinta.